Oke, salah satu hal menarik nih dalam rahasia-rahasia alam semesta One Piece sendiri, di dalamnya itu terdapat banyak spekulasi yang mengarah pada informasi penting tentang sejarah-sejarah yang hilang serta peta jalan bagi para bajak laut tentang sebuah harta karun yang ditinggalkan oleh pria yang mengetahui segalanya, Goldie Rogers. Nah, bahkan rahasia alam semesta One Piece pun juga sebagian besar menyinggung tentang sejarah awal penciptaan buah iblis sendiri. Cerita bagaimana One Piece sendiri itu sudah dimulai sejak dalam era kerajaan besar, dan ini berada pada masa abad kekosongan. Dan tentunya selama beratus-ratus tahun lalu Green Line ini sudah ada, dan era bajak laut berkobar setelah Rogers memberikan misi besar itu dalam sebuah eksekusi setelah ia mengetahui dan tertawa nih apa arti dari One Piece sebenarnya. Nah, dari sini kita akan bahas mengenai rahasia-rahasia sebuah kekuatan supranatural yang ada dalam mahakarya era bajak laut. Kita mulai. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai teori alam semesta One Piece dan perdebatan perihal era yang kacau abad kekosongan. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Teori rahasia alam semesta One Piece adalah sebuah teori yang diperdebatkan oleh banyak penggemar manga di anime One Piece sendiri karya Eiichiro Oda. Nah, teori ini berhubungan dengan banyak misteri yang belum terpecahkan dalam cerita One Piece sendiri, terutama seputar sejarah dunia dan kekuatan-kekuatan supranatural yang ada dalam ceritanya. Menurut teori ini, alam semesta dalam cerita One Piece itu memiliki hubungan yang sangat erat nih dengan kekuatan-kekuatan supranatural seperti buah iblis, haki, dan kemampuan lainnya yang dimiliki oleh para karakternya. Salah satu teori terkait dengan ini adalah bahwa semua kekuatan ini berasal dari sumber yang sama yang dikenal sebagai rahasia alam semesta. Nah, rahasia alam semesta dikatakan sebagai kekuatan misterius yang mengatur kehidupan dan alam semesta dalam One Piece sendiri, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya nih. Salah satu karakter yang dikatakan tahu tentang rahasia ini adalah Goldie Rogers, raja bajak laut legendaris yang berhasil menemukan harta karun One Piece. Roger kala itu dikatakan telah menemukan rahasia ini sebelum kematiannya, dan pesan-pesan terakhirnya itulah dianggap sebagai petunjuk tentang bagaimana menemukan One Piece sendiri dan mengungkapkan rahasia itu. Menurut teori ini nih, para bajak laut yang mencari One Piece itu sebenarnya mencari rahasia alam semesta sendiri. Mereka itu akan menemukan jika mereka berhasil menaklukkan Grand Line dan mengumpulkan semua poneglyph. Poneglyph dikatakan berisi petunjuk tentang sejarah dunia dan rahasia alam semesta. Jika keempat rod poneglyph itu terkumpul, maka Locktail sudah di depan mata. Teori ini juga berhubungan dengan karakter-karakter penting nih dalam cerita seperti Goldie Rogers, Monkey D. Luffy, dan juga para Yonko. Banyak penggemar yang percaya nih bahwa Luffy itu akan menjadi orang yang akhirnya menemukan rahasia alam semesta dan membawa perubahan besar pada dunia One Piece sendiri. Namun nih, karena One Piece itu masih terus berlanjut dan menjadi banyak misteri yang belum terungkap sampai saat ini, teori ini pun juga masih menjadi spekulasi besar dan terus diperdebatkan oleh para penggemar. Bagaimanapun, teori rahasia alam semesta One Piece itu menambahkan elemen kejutan dan misteri dalam ceritanya nih, serta menunjukkan betapa kompleksnya dunia yang diciptakan oleh Eiichiro Oda dan penggabungan antara sejarah lama, abad kekosongan, dan era dunia baru di mana para supernova itu membuat pergerakan dan ancaman besarnya sendiri. Nah, kita tahu nih bahwa abad kekosongan dalam cerita One Piece itu adalah masa sejarah yang terjadi sekitar ratusan tahun sebelum awal ceritanya. Pada masa ini, dunia One Piece itu dipenuhi dengan para kekacauan terjadi di mana-mana, dan kita tahu bahwa selama abad kekosongan, kekaisaran kuno yang dikenal sebagai kerajaan langit jatuh dan meninggalkan kekosongan kekuasaan yang menghasilkan era bajak laut yang merajalela. Menurut teorinya nih, abad kekosongan sendiri itu mungkin memiliki hubungan dengan rahasia alam semesta yang telah dibahas dalam teori tersebut. Ada beberapa teori nih tentang apa yang sebenarnya terjadi selama abad kekosongan itu. Namun, salah satu teori yang paling populer adalah bahwa ada perang besar yang terjadi antara kerajaan dan kekuatan-kekuatan supranatural seperti buah iblis, dan mungkin itu adalah salah satunya energi kuno, dan mereka konon kabarnya melawan dari kekuasaan dari pemerintahan dunia. Nah, mungkin salah satu orang yang memimpinnya adalah Im Sama.
Teori ini mengatakan bahwa kerajaan pemerintahan pembuatan senjata super untuk melawan kekuatan supranatural ini, di mana senjata ini dikenal sebagai senjata kuno dan dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa masif. Namun dalam proses pembuatannya mereka itu mengatakan kekuatan misterius yang justru menyebabkan kehancuran kerajaan langit dan menciptakan abad kekosongan. Dalam teori ini sendiri, senjata kuno yang dibuat selama abad kekosongan itu mungkin masih ada nih dan menjadi fokus bagi banyak orang dalam cerita One Piece sendiri, termasuk angkatan laut, bajak laut, dan tentu saja oleh para Yonko lainnya. Banyak penggemar yang percaya bahwa senjata kuno itu akan menjadi salah satu kunci nih untuk mengungkapkan rahasia-rahasia alam semesta dan mungkin pula akan menjadi faktor terpenting dalam akhir cerita saga One Piece. Nah, seperti yang pernah kita singgung nih dalam perkataan Dr. Vegapunk kala itu, jika kerajaan kuno ini sepertinya memang memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Salah satunya itu adalah energi yang tak terbatas, di mana sumber energi inilah yang membuat pasukan tenaga untuk para robots yang berjaga di sana. Dan energi itu untuk kekuatan para orang-orang di kerajaan besar. Banyak menteorikan setelah Vegapunk mengatakan bahwa sejarah panjang tentang buaya iblis itu menemui titik terangnya. Perkataan Vegapunk kemarin itu membuat kita menguak tentang sejarah penciptaan buaya iblis sendiri. Fakta yang sangat mengejutkan, ternyata hal yang membuat terciptanya buaya iblis itu ada karena hubungannya dengan seseorang manusia yang memiliki mimpi besar nih untuk menciptakan sesuatu. Hasrat serta ambisi yang tinggi itulah yang membuat evolusi manusia itu yang diinginkan oleh seseorang. Artinya setiap kemampuan dari banyaknya ragam buaya iblis sendiri itu mewakili keinginan seseorang tersebut akan menjadi apa. Nah, ambisi besar tersebut itulah yang menjelaskan lebih lanjut lagi tentang kekuatan dan juga kemampuan luar biasa dalam balik buaya iblis tersebut. Dimana kita sendiri juga pasti tak asing lah, tiap Devil Fruit sendiri memiliki kemampuan dan wujud perubahan untuk mengesankan masing-masingnya. Dan masing-masing kemampuan atau power dari buaya iblis sendiri itu adalah gambaran nyata dari wujud harapan besar manusia akan kekuatan itu. Nah, hal inilah yang membuat Vegapunk itu menjelaskan lagi nih bahwa ada alasan kenapa kemampuan seseorang pengguna buaya iblis untuk berenang itu akan lenyap di lautan. Hal ini didasari oleh semacam analogi hidup tak selaras dengan alam, dimana seharusnya hidup selaras dengan alam, namun proses untuk memiliki keinginan dan kekuatan dahsyat yang diwujudkan melalui buaya iblis sendiri itu tidak masuk akal nih, dan tak selaras dengan alam pula. Oleh karena itulah alam membenci semua hal tersebut, dan dalam kasus analogi di sini adalah Mother of Nature. Nah, penjelasan ini membuat kita menelisik mengenai pernyataan Vegapunk lagi nih. Ia menjelaskan kala itu bahwa mereka yang memiliki kekuatan buaya iblis sendiri itu sebenarnya sedang mengalami kutukan dalam tubuh mereka. Meskipun itu sangatlah overpower, para pengguna kekuatan buaya iblis sendiri tersebut juga sedang hidup di masa depan. Kondisi ini mungkin menjadi sebuah afirmasi nih dalam bentuk keinginan besar manusia di masa itu sebagai sebuah harapan untuk memiliki kemampuan yang luar biasa, dimana entah dengan kekuatan apa nih, mungkin dengan prediksi kita energi kuno dan di masa kerajaan besar di masa lalu, keinginan untuk membuat hal itu terwujud dalam bentuk buaya iblis tadi. Dan itulah kenapa Vegapunk sendiri itu sebagai ilmuwan menjelaskan dengan hati-hati nih bahwa pengguna buah iblis adalah para manusia di masa depan, karena mereka hidup berdasarkan keinginan yang ada di masa itu. Dan dari data informasi yang ada ini memang secara tidak langsung rahasia alam semesta One Piece sendiri seperti sebuah paradoks umum nih untuk saling berhubungan satu sama lain. Misteri ini sudah dimulai sejak era abad kekosongan dan menjadi teka-teki menarik bagi para bajak laut di era saat ini untuk menemukan potongan-potongan puzzle dari Green Line sampai ke pulau terakhir Locktail. One Piece seperti kata Shirohige memang benar adanya. That sound like wonderful idea. Gimana bro kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai teori alam semesta One Piece sendiri dan juga perdebatan perihal era yang kacau kala itu, Void of Century, abad kekosongan. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.